Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ahibba'il kiram, usikum jami'a wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fa sallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin, amin ya rabbal alamin. Kepada segenap pengurus, pengasuh, pimpinan daripada pesantren Mabdaul Islam yang malam hari ini kumpul di Masjid Peradaban Islam, sungguh satu kebahagiaan bagi saya bisa berkumpul dengan Ustadz Habis Sandi dan kawan-kawan yang luar biasa perjuangannya pada 6 tahun terakhir ini. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala bisa membuka pesantren ini yang diisi oleh begitu banyak anak-anak yatim. Saya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bangga untuk Habis Sandi dan kawan-kawan serta keluarga, karena beliau dengan kawan-kawan sudah memberikan perhatian yang sangat khusus kepada anak-anak yatim. Dan memang sudah semestinya lah kita semua umat Islam harus bisa menjadi bapak bagi anak-anak yatim, harus bisa menjadi penjaga, pelindung, pembantu daripada anak-anak yatim kita. Jangan lupa bahwa Nabi kita alaihi salatu wassalam semenjak kecil juga hidup dalam keadaan yatim, di mana Allah sendiri yang menyatakan dalam Al-Quranul Karim. Kita bisa lihat dalam surat Ad-Duha, di mana Allah menyatakan bagaimana Allah mendapatkan Nabi dalam keadaan sebagai seorang yatim, fa'awa, kemudian Allah melindunginya. Dan kita juga tahu bagaimana murkanya Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang bersikap kasar, keras kepada anak-anak yatim. Di mana kalau kita baca dalam surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jadi ayat ini menarik. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apa kamu sekalian tahu, sudah lihat itu orang-orang yang mendustakan agama. Jadi Allah sebut sebagai pendusta agama. Siapa itu pendusta agama? Saudara, jadi situ katakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Saudara, siapa mereka? Saudara, mereka adalah alladzi yad'ul yatim. Yad'ul yatim itu artinya menghardik anak yatim, atau bersifat keras kepada anak yatim, atau memperlakukan anak-anak yatim tidak semestinya. Ini ancaman gak main-main. Kalau Allah sudah memberikan vonis kepada mereka sebagai orang-orang yang mendustakan agama, ini berarti perbuatan tersebut satu perbuatan yang sangat tercela, perbuatan yang mengantarkan kepada dosa besar, perbuatan yang bisa mendatangkan kemurkaan, kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah nyatakan, siapa sih itu ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Siapa sih itu orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi, pendusta agama itu adalah yang yad'ul yatim, orang-orang yang menghardik anak yatim. Ya tentu dalam ayat ini saudara kita dapatkan bagaimana isyarat dari Allah bahwa tidak peduli kepada anak yatim, apalagi sampai menghardiknya, saudara, itu merupakan perbuatan tercela dan perbuatan yang tidak Allah sukai. Nah, dalam satu hadis
Nabi menyampaikan, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Jadi kalau tadi kita lihat dalam ayat Al-Quran menunjukkan bagaimana murkanya Allah kepada mereka-mereka yang kasar kepada anak yatim. Kali ini Nabi membawa kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Ana wa kafilul yatim, saya dan orang yang menjamin atau menanggung anak-anak yatim. Kafilul yatim, kafil. Kafil itu orang yang menanggung hidup seseorang, orang yang menjamin, orang yang membiayai. Ana wa kafilul yatim, aku dengan orang yang menjamin kehidupan anak yatim. Kahataini fil jannah. Nabi angkat dua jarinya, jari telunjuk dengan jari tengah. Nabi angkat, Nabi katakan kahataini fil jannah. Aku dan penjaga atau pelindung atau pemelihara daripada anak-anak yatim, kedudukan kami di surga kahataini, seperti dua jari ini. Nah sekarang kita perhatikan, kalau Nabi sebutkan kedudukannya seperti ini, telunjuk dengan jari tengah, kedudukannya jauh atau dekat ini? Dekat. Kedudukannya tidak terpisah, bersaudara, langsung bersebelahan. Jadi ini kabar yang luar biasa dari Nabi alaihi salatu wassalam dalam rangka memberikan motivasi, dalam rangka memberikan support kepada umatnya untuk berlomba-lomba menjadi kafilul yatim, untuk berlomba-lomba menjadi saudara orang yang siap membantu, menjaga, melindungi, mendidik, membina, membesarkan, membiayai kehidupan anak-anak yatim. Nah mudah-mudahan saudara, dan cara kita membiayai kehidupan yatim saudara dengan berbagai macam cara. Bisa dengan kita ambil anak yatimnya, kita pelihara di rumah kita, itu juga kafilul yatim. Bisa juga si anak yatim tetap tinggal di rumahnya dengan neneknya atau dengan ibunya, tapi setiap bulan kita kirimi dia biaya hidupnya, baik itu biaya pendidikan, biaya kesehatan, atau biaya untuk pakaian, makan, minum, dan lain sebagainya. Itu juga kafilul yatim, saudara. Termasuk yang lebih dahsyat lagi, kalau kita kumpulkan itu anak-anak yatim sebanyak yang kita mampu, kita tempatkan di satu tempat seperti pesantren ini, kita siapkan makan minumnya, tempat tidurnya, pakaiannya, bahkan kita siapkan guru-guru untuk mendidiknya dan seterusnya. Ini juga merupakan kafilul yatim. Bahkan kafilul yatim yang seperti ini lebih komprehensif, lebih lengkap. Bukan sekedar ngirim duit, bukan sekedar saudara memberikan sedikit bantuan, tidak, tapi setiap hari 24 jam kafilul yatim semacam ini betul-betul menjadi ayah orang tua bagi anak-anak yatim. Makanya saya gembira, saya senang, saya bisa duduk bersama Habib Sandi dan semua kawan-kawan yang mengelola pondok pesantren yatim ini. Mudah-mudahan saudara, semua guru-guru kita, semua Habib Sandi dan keluarganya, begitu juga kawan-kawan dan guru semua, senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah sekarang kita mau bicara dengan anak-anak yatimnya. Nabi alaihi salatu wassalam hidup sebagai yatim, bahkan yatim piatu. Lalu bagaimana kehidupan Nabi pada saat yatim? Nabi tidak minder, Nabi tidak merasa terbelakang, Nabi tidak pernah menjadikan keyatimannya sebagai alasan untuk bermalas-malasan, keyatimannya sebagai alasan untuk broken heart atau broken home. Nggak ada dalam kehidupan Nabi. Beliau yatim, tapi beliau punya semangat hidup yang luar biasa. Beliau yatim, tapi beliau punya semangat untuk berjuang yang luar biasa. Beliau yatim, justru keyatimannya menjadi motivasi, support, pendorong untuk Nabi hidup bisa berkarya di tengah umat, ya ikhwan. Nah, jadi sekali lagi kepada anak-anak yatim, anak-anakku tercinta, jangan keyatiman kita
kita jadikan alasan untuk ngemis-ngemis kasih sayang, ngemis-ngemis belah kasih, apalagi sampai kita jadikan alasan saudara hanya ingin hidup ketergantungan dengan orang, enggak. Atau apalagi dengan alasan kita seolah-olah terbelakang, seolah-olah kita berbeda dari mereka yang punya orang tua, enggak saudara. Anak-anak yatim mestinya keyatimannya mencambuk mereka untuk mereka lebih rajin, lebih semangat untuk berjuang, untuk belajar, untuk hidup, untuk meraih masa depan, insya Allah. Nah, saya bisa bicara begini karena saya juga mengalami yatim. Saya lahir tahun 1965 dan tahun 1966 ayah saya meninggal dunia. Jadi pada saat umur saya baru 11 bulan, ketika itu saya sudah ditinggal pergi oleh ayahanda tercinta. Saya dengan kakak saya hidup bersama ibu saya yang sekaligus berperan juga sebagai ayah. Dan kita lihat bagaimana kita punya ibu jatuh bangun, suka duka, menjadi seorang janda yang harus menghidupi anaknya dua, saudara. Nah, ketika itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimananya susahnya kita punya ibu. Nah, tapi itu justru mendorong kita, mencambuk kita. Kita harus berprestasi. Kalau kita masuk ke sekolah, kita nggak mau kalah dengan anak-anak yang punya bapak, yang punya ibu. Kenapa anak-anak yang punya bapak, punya ibu bisa berprestasi, bisa ranking 1, bisa ranking 2 belajarnya, nilainya begitu bagus? Kenapa saya anak yatim nggak bisa? Harus bisa. Nah, justru keyatiman itu menjadi pendorong bagi kita untuk berprestasi. Bagaimana di SD kita berprestasi, bagaimana di SMP kita berprestasi, bagaimana di SMA kita berprestasi. Dan tidak adanya ayah tidak kita jadikan alasan untuk bersedih-sedihan. Ya, sedih wajar. Orang lain punya ayah, kita nggak punya ayah, wajar kita bersedih. Tapi sedih itu nggak usah mendalam, nanti merusak jiwa kita, nanti merusak akal kita, nanti merusak semangat kita, nanti merusak dorongan dalam diri kita untuk kita maju. Kesedihan itu kalau dibawa berlarut-larut sesuatu hal yang tidak baik, dia akan merusak semangat kita, dia akan merusak jiwa kita, dia akan merusak mental kita. Na'udzubillah min dzalik. Dan saya rasakan betul, saya tahu bagaimana kesedihan hidup sebagai seorang anak yatim. Saya rasakan. Apalagi maaf ini para ustadz nih, saya mau berbagi pengalaman aja. Kalau lagi masuk bulan Muharram, itu pengurus masjid nyari anak-anak yatim dari RT ke RW dibawa ke masjid. Begitu dibawa ke masjid, saya didirikan di depan rame-rame sama anak yatim lainnya, kemudian dibagi-bagi bantuan. Senang tapi bercampur sedih. Sedih. Kenapa saya harus dipajang di depan? Kenapa saya harus dipertontonkan di depan orang? Kenapa keyatiman ini kok protes saya punya jiwa? Sampai-sampai saya pernah bilang ke ibu saya, udahlah nggak usahlah ke masjid lagi, malu bu. Saya manggilnya Umi, malu Umi, kita dipajang di depan, disuruh terima bantuan ini itu dan seterusnya. Nah, karenanya saya sering menasihati kawan-kawan, kalau ingin memberikan bantuan kepada anak-anak yatim, bolehlah 1-2 orang dijadikan sebagai simbolik aja, saudara. Nah, tapi nggak usah kita bantu 200 yatim, 200 dipajang di atas panggung, saudara. Kemudian dibagi-bagi hadiah. Nggak semua anak-anak itu jiwanya bisa menerima. Nggak semua. Ada mungkin dia happy-happy aja, tapi ada dia yang jiwanya tertekan, ya kawan. Saya termasuk yang tertekan. Kalau udah dipajang di depan begitu tuh, tertekan kita punya jiwa. Kenapa begini? Nah, maka itu saya lebih suka, saya himbau, saya punya murid di mana-mana, kalau mau bantu yatim, bantu aja. Bawa bantuannya ke rumahnya, bawa amplop ke rumahnya. Kalau mau piara dia di rumah kita, atau masukkan dia ke pondok pesantren, tapi kita yang bayar setiap bulan. Nah, kita jadi bapak asuhnya. Oh, kita nggak bisa ngerawat dia, kita nggak bisa ngedidik dia, tapi gaji kita cukup untuk membiayai biayanya di pondok pesantren. Biayai di pondok pesantren itu jauh lebih muhtaram, saudara. Tapi bukan berarti memajang anak-anak yatim secara simbolik nggak boleh, bukan. Boleh, tapi pilih-pilih itu anak. Kira-kira mana yang happy. Jangan dipilih nanti yang jiwanya tertekan.
tertekan, saudara. Itu seorang guru harus bisa membedakan, oh ini jiwanya tertekan nih, dia malu nih dia kalau di depan. Jangan dipaksa ke depan ya, itu bisa merusak daripada pertumbuhan mental dan jiwanya. Jadi sekali lagi kepada anak-anak yatim semua, saya pernah merasakan hidup sebagai anak yatim. Saya tahu suka dukanya, saya tahu pahitnya, saya tahu sedihnya. Bukan sekedar tahu, tapi kita mengalami ya, ikhwan. Jadi di dunia ini ada yang disebut ilmu yakin, ada yang disebut ainul yakin, ada yang disebut hakul yakin. Apa sih bedanya? Nanti saya hubungkan dengan kehidupan yatim, saudara. Bedanya begini, supaya anak-anak kita ini mudah memahami. Kalau ustadz memberitahu kita, wahai anak-anak, api itu panas, jangan main api, nanti kamu kebakar. Kita yakin, kita percaya dengan ucapan ustadz kita, guru kita. Yakin bahwa api itu panas. Kalau api itu mengenai tubuh kita, kebakar. Nah, saudara, keyakinan kita seperti itu disebut ilmu yakin. Kita dapat ilmu dari guru yang mendatangkan keyakinan, saudara. Kita dapat ilmu dari guru. Suatu saat kita yang ngalami ada api, lilin, perita, atau nggak sengaja tangan kita ada di atas api, kebakar. Kita rasakan pedihnya, perihnya, panasnya, sendiri kita rasakan itu, saudara. Nah, begitu kita rasakan bagaimana panasnya, bagaimana pedihnya, bagaimana perihnya kulit kita yang terbakar api tadi, kita semakin yakin lagi. Oh betul, api itu memang panas. Oh betul, api itu memang kebakar. Begitu bertambah keyakinan kita, ini disebut tingkatan hakul yakin. Nah, kira-kira anak-anak kita paham tidak nih? Tahu bedanya? Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Kita kaitkan dengan kehidupan yatim, saudara. Kalau kita, saudara, diberitahu oleh guru kita, kehidupan yatim itu kesian, butuh kasih sayang. Kehidupan yatim itu perlu perhatian. Kita percaya sama omongan guru kita, saudara. Itu namanya ilmu yakin. Begitu mata kita lihat seorang anak yatim, katakan di desa kita, di kampung kita, atau tetangga kita, saudara, setiap hari dia sedih, dia nangis, dia cariin ayahnya yang sudah meninggal dunia. Kita lihat sedihnya dia, saudara, dengan mata kepala kita. Kita lebih yakin lagi, oh iya ya, anak yatim hidupnya memang perlu perhatian, dia membutuhkan bantuan. Itu namanya ainul yakin, saudara. Tapi kalau kita yang hidup sebagai yatim sejak kecil, saudara, kita rasakan sendiri sulitnya sebagai yatim, sedihnya sebagai yatim, saudara. Kita rasakan suka dukanya hidup sebagai seorang anak yatim. Itu namanya bukan ilmu yakin lagi, itu bukan ainul yakin lagi, tapi itu adalah hakul yakin. Jadi semua anak-anak yatim yang ada di sini, termasuk saya yang pernah jadi yatim dulu masa kecil, termasuk saudara-saudara kita yang lainnya yang pernah yatim, saudara. Nah, mereka yang pernah hidup sebagai anak yatim, hakul yakin,
saudara, bahwa anak yatim memang perlu perhatian. Anak yatim memang perlu bantuan. Anak yatim memang, saudara, harus diberikan perhatian, cinta, kasih sayang, arahan. Saudara, harus berbeda dengan anak-anak yang masih lengkap orang tuanya. Nah, karena itu sekali lagi, saudara, karena saya hakul yakin mengalami bagaimana dulu hidup sebagai yatim, saya tahu kesulitan anak yatim. Makanya saya bahagia kalau saya lihat ada panti asuhan nampung yatim, pondok pesantren nampung yatim, atau ada juga beberapa yayasan yang nampung yatim. Alhamdulillah. Hanya kita ingatkan kepada semua umat, hati-hati. Ada juga orang-orang yang punya niat jahat. Dia kumpulkan yatim bukan buat dididik. Dia kumpulkan yatim, saudara, bukan untuk membantu, membina, mengurus yatim tadi, tapi dia kumpulkan yatim justru dia ingin berbisnis. Anak-anak yatim disebar di lampu-lampu merah, anak-anak yatim disebar di terminal-terminal, suruh bawa keresekan, suruh kumpulin duit, nanti ada mandornya yang kumpulin tuh duit, saudara. Artinya apa? Anak-anak yatim tadi dibisniskan, dikomersilkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sejahat-jahatnya orang, saudara. Udah dia nggak mau bantu anak yatim, dia nggak mau didik. Anak yatim tadi jadi kayak diperjualbelikan, dijadikan modal untuk dia mendapatkan keuntungan yang tidak seberapa. Nah, mudah-mudahan orang-orang semacam ini diberikan taufik hidayah oleh Allah agar dia segera menghentikan perbuatannya tadi. Nah, dan saya terima kasih banyak kepada Abi Sandi yang pada hari ini mengundang saya untuk menengok pesantrennya, dan saya lihat sendiri anak-anak yatim yang dirawat oleh beliau. Mudah-mudahan Abi Sandi diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur dalam taat dan ibadah, sehat walafiat, dan mudah-mudahan semua para guru, para pembina, para pengasuh anak yatim di tempat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah anak-anak yatim kita dari pesantren Mabdaul Islam, insyaallah saudara, di kemudian hari Anda semua dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin-pemimpin umat, pemimpin-pemimpin umat yang takwa kepada Allah, yang taat kepada Rasulullah, yang manfaat bagi keluarga, agama, bangsa dan negara, insya Allah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril fatihah.